Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Yanuarsi, NIM 20253157, kelas Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 1. Proses penelitian. Di sini membahas tentang penelitian ilmiah. Pertemuan kali ini akan membahas alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Pertama, scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. Membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Karakteristik dasar dan scientific inquiry. Yang pertama, berdasarkan fakta. Didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Di sini diwajibkan bersifat objektif, bukan subjektif, yang berpacu pada perasaan sendiri, tidak melihat referensi-referensi penelitian sebelumnya. Dapat dianalisis, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berpikir deduktif hipotesis. Riset area deduktif akan sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian. Sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara. Jadi di sini dalam proses deduktif hipotesis dugaan sementaranya akan dikelola kembali pada proses berpikir deduktif hipotesis. Berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian, yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Alur langkah dari penelitian ilmiah. Di sini ada permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, Raven hipotesis. Raven hipotesis di sini berguna untuk penelitian kita yang sudah tepat atau belum. Raven hipotesis dan pengumpulan literatur ini berhubungan langsung. Alur langkah dari penelitian ini diambil dari sumber Busa, Charles P. dan Stephen P. Harter dalam Academic Press 1980 dalam Hasibuan. Penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Ungkapkan sesuatu secara umum, yang dimaksud adalah ide, berisikan pertanyaan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dianjurkan sebagai general problemnya. Perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Riset. Benarkah alam ini terus mengalami perkembangan, expanding? Apakah krisis energi benar-benar terjadi? Apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Di sini bisa diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pencarian literatur disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang akan dilakukan oleh orang lain. Buku-buku referensi memiliki ciri keluarannya lama dan memiliki dasar. Tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, knowledge. 2. Daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan, dan berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Di sini teorinya bisa diambil dari penelitian sebelumnya yang telah dibuat. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah. Buat listnya pada bagian daftar pustaka. Membuat listnya di sini bisa dilakukan di dalam Word atau Excel. Perumusan masalah. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus spesifik, misalnya faktor-faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk, dan seterusnya. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab profil statement-nya. Desain penelitian. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar ada 2 macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas. Sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat eksplanatori, sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental.
yang harus dilakukan, yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi yang lainnya. Setting eksperimen, cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya, tentukan objek dan variasi yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Selanjutnya, buat daftar list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan berbagai macam teknik, alat, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. 5. Pengumpulan data. Data yang dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya. Di sini jenis data dibedakan menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara, dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Data sekunder, data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi di sini data sekunder tidak memerlukan wawancara atau bertemu langsung dengan yang terkait. Jenis data berdasarkan sumber data. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. 3. Klasifikasi data berdasarkan jenis data. Data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Pembagian jenis data bersifat data. Data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli. Data kontinu, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. 5. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusnya pada bulan April tahun 2018. Data time series berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Analisa data. Pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, editing data. Kedua, pengembangan variabel. Ketiga, pengkodian data. Keempat, cek kesalahan. Kelima, membuat struktur data. Keenam, cek preanalisa komputer. 7, tabulasi. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan, atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. Hasil penelitian. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani
mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian atau harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi di sini laporan penelitian sumbernya harus dapat dipercaya. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya, karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utamakan future research, agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Review kembali di sini bersangkutan dengan saran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.